Dia sebenarnya ada silikatnya. Nah, nyampe juga nih NMAX-nya nih. Sebenarnya udah nyampe di Jakarta. Cuma dari Jakarta ke sini towing, ditaruh kantor. Nah, dari kantor ke sini gue mintanya jangan nambah kilometernya. Jadi kita bawa pakai Hilux, ini punya garasi ya. Ya. Nah, akhirnya turun juga. Jadi kalau kalian lihat Instagram Reels gua, nah, kemarin tuh kondisinya masih sama kayak gini ya. Ada renda-rendanya, ini katanya temanya 17-an. Yuk kita masukin ke dalam dulu yuk. Ini pas banget lagi ada NMAX yang lama. Ya, jadi kalau kita sandingin sebelahan. Nah, seperti ini dari belakang. Kalau disandingin ya. Ini kita kotor banget ya. Kita cuci dulu kali ya. Nah, ini kita pakai mesin HL Premier 70, di mana dia punya teknologi hybrid. Nah, hybridnya itu bukan pakai mesin bensin, pakai mesin listrik ya. Enggak. Jadi ini bisa pakai baterai seperti ini, dan baterainya juga sudah fast charging. Plus kalau misalkan kita pakai baterai ini, dia tuh ada garansinya. Dan kalau misalkan nanti udah lama kita pakai 2 tahun, 3 tahun, baterainya udah nggak bagus ya kan. Ini bisa dibeli di mana aja. Karena banyak yang dipakai sama mesin HL lainnya. Nah, ini kita pasang aja karena kita males ngulur-ngulur kabel ya. Tadi kita udah ngulur kabel di situ, baru inget, oh iya ini kan mesinnya hybrid ya, bisa pakai baterai. Kita pakai baterai aja. Kita tinggal nyalain aja seperti ini, langsung nyala dan ada otomatisnya. Jadi kalau misalkan kita jauh dari sumber listrik, bisa pakai hybrid. Tapi kalau kita deket dari listrik, nih ya, tinggal pakai kabel. Asik ya. Dan untuk mesin HL yang Premier ini, dia tuh di service centernya itu dapat prioritas. Jadi akan dikerjakan lebih dulu. Dan pastinya build quality-nya bagus, anti air juga ya. Ini kita udah pakai udah lama dan udah beberapa kali dipakai buat nyuci mobil dan motor ya. Jadi udah sama sekali nggak ada worries lagi kalau kita pakai mesin HL Premier 70 ini. Sekarang kita langsung bersihin motornya aja. Sudah bersih, dan sekarang kita tinggal keringin aja ya. Nah, ini ada tempat buat naruhnya, sama kalau kita mau geret-geret, nah, tinggal diangkat seperti ini ya. Ada rodanya. Simple ya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli juga mesin HL hybrid kayak gini, bisa langsung cek link yang ada di bawah. Nah, sekarang kita tinggal keringin aja, nggak usah pakai lap, pakai ini aja. Oke, udah lumayan bersih. Karena tadi kita cucinya cepet doang ya, nggak pakai sabun. Nah, ini motornya kita sandingkan dengan NMAX yang lama. Dan bisa kalian lihat modelnya seperti ini. Tapi sebelumnya kita bongkar dulu ya. Jadi ceritanya, ini kenapa ada tulisan First Owner NMAX Turbo ini pakai word art ya. Kayaknya ya word art gak sih? Jadi ini Yamaha Putra Pondok Ungu ini kemarin itu bantuin kita buat dapetin unitnya. Karena sampai sekarang pun belum, sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 Agustus ya. Sampai sekarang belum ada hilalnya. Jadi kemarin waktu NMAX itu launching, mereka langsung buka pre-order lewat online. Dan kebetulan kita dapat ya, gue minta tolong anak kantor gue yang pesenin, ya pakai nama dia juga waktu pesen ordernya. Udah tuh masukin uang 1 juta kan. Nah, logikanya, dan gue tuh pre-order motor tuh bukan cuma sekali. Dulu NMAX yang generasi pertama, yang non ABS kan 2015 tuh buka pre-order ya. Gue ikutan pre-order dari marketplace dan dapat yang awal-awal. Dulu belum terkenal sekarang sih emang. Yang sekarang gue ikut pre-order, tapi ternyata yang pre-order sampai sekarang belum ada kabar kapan motor dikirim. Jadi sempat di anak kantor gue sempat ditelepon mau dari Yamaha mana, bilang yaudah Yamaha yang paling cepat aja yang bisa ngasih ini. Kita daerah Jakarta Selatan. Oke, di input data. Dan sampai sekarang belum ada hilalnya. Nah, karena gue sebel ngelihat orang-orang kok udah pada dapat di Instagram gitu ya. Terus gue komen-komen juga, gue pre-order belum nyampe-nyampe, belum ada hilalnya apa segala macam. Even sampai motor ini nyampe di Jakarta, habis dari Jakarta dibawa ke Klaten, sampai sekarang belum ada hilalnya. Ya mau cancel juga nggak tahu, katanya kemarin di apa namanya email ke marketplace-nya, katanya nanti dikabarin paling maksimal 90 hari. Ya, ada yang mau lanjutin nggak tuh pre-order ya?
Nah, pokoknya inilah. Akhirnya kita ditolongin sama Yamaha Putra Pondok Ungu di WA waktu kita beli X-Max kemarin ya kan. Mas, belum dapat Air Max turbonya? Belum. Ya udah nih, alokasi pertama buat Mas aja dari Yamaha Pondok Ungu. Ya udah, akhirnya kita dikasih alokasi tanpa harus pre-order. Artinya kenapa harus pakai pre-order kalau kayak gitu caranya ya? Buat marketing kah atau rame gitu? Kita buka aja depannya. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya harusnya bersih. Ini agak kotor gara-gara kita towing aja kemarin kan. Terus ini kita buka. Ini kenapa kanan kiri beda ya? Yang kanan biru. Ini katanya temanya kemerdekaan, makanya merah putih ya. Sit, kita buka. Wah. Ini di sini ada plastik, kita buka ya. Nggak dikasih ini. Oke, bentuknya seperti ini ya. Sekilas ini kalau kita lihat ya, ini bagian sininya ini kelihatan yang ini lebih gendut, yang ini lebih ramping. Apakah perasaan aja apa memang lebih ramping, tapi kelihatan sih dari bentuk ininya beda ya. Mungkin karena bentuk ininya kelihatan beda, kelihatan jadi lebih ramping ya. Tapi sisanya kayak bentuknya mirip-mirip ya. Panjang sama ya kan, tapi jok yang beda jauh nih. Kalau gue lihat joknya, bagian si penumpangnya itu lebih kecil dibandingkan versi NMAX yang lama. Dan NMAX yang generasi kedua ini sebelum di facelift dia tuh joknya masih yang standar ya. Yang ini joknya lebih mewah karena ini juga variannya bukan varian yang bawah. Jadi sekarang tuh ada varian Neo, ada Neo S, ada Turbo Tech Max, sama ada satu lagi apa namanya? Turbo Tech Max Ultimate. Yang Ultimate bedanya apa? Ada damper di sasisnya. Jadi kan sasis itu kan dia kan panjang dan dia kan ada efek kayak pegasnya gitu ya, flexing, bisa flexing gitu. Nah, biar flexing nggak terlalu banyak, itu dikasih damper biar lebih ketahan. Ya, cuma kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat sih kalau buat harian lah ya. Mau rebah-rebahan juga ininya masih gampang kena kiri kanan sih. Makanya gue nggak ngambil yang Ultimate, gue cukup ambil yang ini aja. Nah, terus ini kalau kita pegang ban keylessnya, ini sekilas bentuknya sama. Cuma yang NMAX lama lebih mewah, yang ini tuh jadi doff. Yang ini dipegang tuh lebih kasar, yang ini lebih halus. Jadi bagian sininya ada sedikit downgrade ya. Kita buka joknya lagi. Nah, ini kita dapat plat nomor, buku garansi dan buku servisnya, termasuk kunci cadangannya. Seperti biasa, Yamaha selalu ngasih kunci cadangan itu belum keyless. Jadi ada 2 kunci cadangan seperti ini. Kunci keylessnya cuma dikasih 1. Aduh, downgrade-nya masih berasa di bagian situ. Sama, nah, helmnya masih sama seperti helm NMAX yang lama. Bagasinya kita lihat di sini ya. Konturnya dia bentuknya seperti ini. Kita adu sama yang ini dibuang. Oke. Nah, ini yang lama. Kurang lebih mirip ya. Mirip. Cuma yang ini lebih rata sih. Di sini tuh ada gundukannya gini-gini nih. Apa mungkin ini karena dia pakai apa? YSCVT atau turbonya. Jadi makanya di sini ada sedikit tonjolan ya. Kita taruh lagi aja. Ini gede sih. Kalau helm standarnya bisa naruh begini ya. Tuh. Atau kita lipat seperti ini. Kita balik. Oh, nggak bisa. Emang harus begitu naruhnya ternyata. Nggak bisa. Jadi harus naruhnya begini dia. Nah, ini kita lihat dari depan ya. Ini pelek masih sama persis, cuma bannya punya gue udah gue ganti. Ini peleknya itu sama, cuma beda warna aja. Dari NMAX generasi 1 sampai sekarang itu masih sama. Nah, remnya punya gue udah diganti ya. Kayaknya sih remnya masih sama juga. Ini shock depan ya. Kalau dilihat mirip, tapi pas dilihat lebih deket lagi ternyata dia bagian sininya tuh agak sedikit berbeda ya. Nggak ada garisnya di bagian sini. Lampu sudah pasti totally different. Jadi lampunya benar-benar beda. Kalau gue pas lihat langsung ya, gue tetap lebih seneng yang NMAX ini sih. Depannya lebih clean, lebih simple, dan kelihatan kayak misterius gitu. Kalau ini tuh kayak galak banget, sama gue nggak suka bagian ini ya sih. Seandainya kalau ini ditutup, mungkin jadi lebih keren.
Ya, tapi lagi-lagi soal desain itu selera ya. Gue nggak mau terlalu banyak berdebat masalah itu. Tapi yang lucu adalah lampu depan ini lampu bagian sini itu cuma LED DRL-nya doang. Karena lampu utamanya ada di bagian bawah sini sama atas. Nah, ini kalau dinyalain, bisa kita lihat di sininya ada low beam-nya. Dan yang di atas ini adalah high beam. Kelihatannya kecil ya, tapi tenang aja. Karena dia sudah pakai proyektor, jadi pasti pancaran sinarnya itu lebih fokus dan terarah. Terus untuk lampu seinnya, kita nyalain hazard aja deh. Nah, sekarang pindah ke bagian sini. Jadi ciri khas Maxi Yamaha yang punya lampu sein terpisah di bagian sini itu sudah dihilangkan dari NMAX yang ketiga ini. Jadi udah beda dia sama NMAX generasi sebelumnya. Bagian atas di sini kurang lebih masih mirip-mirip ya, cuma desainnya berbeda total ya kan. Dan kalau kita lihat juga, dia tuh bagian atasnya itu sekilas kayak lebih tinggi ya, kayak lebih tegak. Padahal enggak loh. Pas kita bandingin kanan kirinya, ini tetap lebih gendut, lebih gede, tapi garis miringnya itu lebih halus di bagian sininya. Nah, kalau yang bagian Yamaha ini, yang NMAX baru, Gen 3, dia garis di sininya tuh hilang. Makanya jadi kerasanya lebih tegak. Jadi kalau kita bandingin nih, yang itu sebenarnya tetap lebih gede, tetap lebih gendut. Yang ini justru lebih tipis, tapi karena desainnya berubah, kelihatannya kayak jadi tegak dan gede banget gitu. Harusnya sih enggak pas kita lihat langsung. Sama yang gua kurang suka tuh bagian bawah sini nih. Ini dibikin warna doff ya. Kayak kurang nyambung aja. Dan kalau kita lihat bagian sininya ya. Ini hal yang lucu. Gua baru sadar ternyata bagian padnya sini itu mirip banget sama yang lama. Oke, kita coba ya. Kita lepas. Terus kita pindahin nih. Ternyata sama. Jadi pijakan kakinya ini antara NMAX lama sama NMAX baru itu sama persis ya. Udah kita tukar lagi lah. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ganti footpadnya, ini ternyata bisa banget pakai punyanya yang lama. Ke bagian sampingnya sini, yang baru itu dia bagian sini tuh lebih gede, lebih besar. Untuk footstepnya masih sama persis. Bagian sininya dibuat berbeda ya. Ciri khasnya NMAX belum hilang. Di sini tulisan NMAX-nya yang itu punya gue udah gue copot, udah gue ganti warna. Dan bentuk belakangnya ini yang paling banyak perbedaannya. Nggak tahu kenapa, NMAX itu dari generasi 1, generasi 2, bentuk belakangnya gue nggak pernah suka ya. Tapi bentuk depannya gue suka. Ya, yang ini, bentuk depannya gue kurang suka, tapi masih bagus lah. Menurut gue nggak jelek. Kalau yang ini, bentuk belakangnya jelek banget kalau menurut gue. Tapi yang ini sekarang bentuknya jadi bagus. Dan kalau nyala, ternyata nyalanya juga bagus. Tuh, dia nyalanya garis 2 seperti ini ya. Jadi minimalis. Sama kalau direm, twing. Jadi seperti itu. Akhirnya NMAX punya bentuk belakang yang bagus. Nah, terus kalau kita lihat lagi, behel belakangnya ini besi ya, bukan plastik ya. Sama kalau ke bawahnya, ini bagian sininya ternyata sama loh. Iya, cuma beda di bagian sininya nih. Tapi desain keseluruhannya ini bisa dibilang hampir 99% kecuali di bagian sini ini ada tongolannya. Yang ini tongolannya itu bentuknya beda dia. Kayak gini. Nah, terus shock breakernya dia ternyata juga sama ya. Cuma bedanya yang ini itu dibikin warnanya goldnya lebih gelap, yang ini lebih terang. CVT-nya tentu saja boxnya berbeda. Knalpot masih sama persis ya. Tapi bagian pegangan roda sebelah kirinya itu juga beda. Nih, bagian ininya besinya beda nih. Gue pikir sama, pas gue lihat lagi, oh ternyata beda. Cover mesinnya ini udah diganti ya. Gue jadi nggak bisa lihat nih sama apa enggak. Ke bagian sini, kalau menurut gue sih nggak ada bedanya. Tapi yang paling banyak bedanya, ini bagian sininya dong. Coba lihat ya. Kita nyalain dulu. Nah, ada 2 layar. Layar yang pertama buat speedometer, ya ada bensinnya juga. Kurang lebih ini sama persis kayak punyanya X-Max. Nah, tapi di bagian tengah sini ada bedanya nih, karena dia ada turbonya tadi. Jadi CVT-nya itu bisa diatur kayak mobil. Kalau mobil kan CVT-nya nggak pakai roller ya. Bayang kalau mobil CVT-nya pakai roller itu peyang mulu pasti. Nah, dia pakai elektronik, pakai listrik. Nah, sama, di sini juga sama. Jadi dia ada 2 buah mode nih, S mode sama T mode. Kalau misalkan kita gas seperti ini. Oh, bentar. Traction controlnya kita matiin dulu. Karena kalau kita gas bisa, Dik. Kok bisa? Tadi ketahan traction control. Oke, TCS udah mati otomatis ya.
Jadi kalau misalkan kita ganti shift lagi, dia naikin rasio terus, gitu. Nurunin rasio, sorry. Jadi dia ada 1, 2, 3, semakin kita naik, dia akan mainin RPM yang lebih tinggi. Jadi diatur rasionya itu bukan karena roller. Jadi karena pulinya itu diatur sama elektrik. Kemudian ada juga S mode, ini versi yang lebih sport ya. Kalau lagi idle gini nggak bisa pencet-pencet. Harus digas dulu, RPM 4000 lah ya. Pencet shiftnya, naik kan, naik lagi. Tuh 6000, lihat lagi, nggak bisa, digas lagi. Nah, baru. Jarang-jarang kan motor matic RPM-nya bisa dipantengin sampai ke atas. Biasanya sebelum ke atas sudah turun duluan, CVT-nya keburu megar. Ya. Tapi kalau masih baru, jangan sering-sering digas kenceng-kenceng ya, karena mesti reyen dulu. Karena ternyata motor itu nggak kayak mobil ya. Kalau mobil itu kenapa bisa langsung digas, nggak perlu reyen lama-lama atau semacamnya? Karena dia clearance-nya kecil, nggak kayak motor. Makanya kalau mobil zaman sekarang itu, olinya itu bisa pakai 0W, makin tipis. Kalau mobil lama yang olinya 15W, 20W, dikasih oli tipis, cepat habis, nyebrang terus dia. Clearance-nya dia besar. Gue nggak tahu ini pakai olinya berapa W. Kalau ini biasa pakai 10W, tapi ini udah bore up 202 cc. Jadi ya performance-nya nggak bisa dibandingin lah ya. Nah ini kita bandingin ya coba nih. Jadi percuma juga kita nyalain karena nggak ada RPM-nya. Nah kalau di X-Max bisa kelihatan tuh, pas lagi digas, di RPM, dia nggak bakal bisa sampai ke atas banget gitu, karena keburu turun, karena si CVT-nya keburu megar. Nah, lanjut lagi, ya. Sebenarnya layar digital ini menurut gue lebih ke estetika sih. Kenapa estetika? Karena setelah gue pakai X-Max gitu ya, ternyata fitur-fitur digitalnya itu kurang kepake kalau buat gue. Kenapa gitu? Nah, kita masuk ke home dulu ya. Nah, sebenarnya yang diunggulkan dari ini tuh dia ada koneksi dengan smartphone yang bisa buat ngatur musik. Tapi kenyataannya, ya gue kalau dipakai riding nggak terlalu kepake ya. Kalau misalkan dengerin musik kan biasanya pakai ini ya, Jabre Boss ya. Udah dengerin dari situ. Kita skip atau next song juga dari situ, dipencet dari atas, nggak usah pencet yang dari sini-sini. Navigationnya, sayangnya navigationnya itu tetap masih pakai Garmin. Dan kita pakainya Google Maps sih. Atau Waze ya. Jadi secara aplikasi menurut gue masih kurang sih. Gue lebih seneng pakai, even the X-Max sudah ada layar digital ya, tetap gue pakai HP gue taruh di sini dibanding gue pakai si layar dari sini ya. Jadi kalau misalkan menurut kalian gak butuh-butuh amat, gue sih mendingan gak usah. Tapi karena gue suka estetikanya bagus, ada full color, dilihatnya juga lebih jernih gitu ya, gue pilih yang Tech-Max. Jadi walaupun kurang kepake, tapi secara estetika bagus, akhirnya gue ambil yang Tech-Max kalian gitu. Buat konten juga kan. Nah, terus tombol-tombol di sini jadi banyak banget ya. Buat ganti mode, itu ada di bagian atas sini ya. Kalau yang lama, di atas ini juga buat menu sebenarnya. Tapi di sini ada tombol yang sama kayak punyanya X-Max. Buat ngatur-ngatur sama buat back sama home-nya ada di sini. Nah, buat shifting-nya ada di sini. 1, 2, 3 ngaturnya dari sini. Klakson, sen kanan, sen kiri, high beam, low beam, dan Yamaha kualitasnya bagus ya buat tombol-tombolnya ya. Terasa solid dan rasanya nggak murah. Di sini juga ada laci yang besar. Ini lacinya nggak begitu besar sih, tapi udah cukup lah. Sama di sini colokannya dia langsung USB Type-C. Jadi nggak perlu nambahin adapter lagi buat ngecas handphone. Perbedaan paling kentara itu ada di bagian CVT-nya. Karena sekarang CVT-nya udah nggak pakai roller lagi seperti yang gue bilang tadi ya. Dia pakai turbo. Bukan keong sih, itu cuma nama marketing doang. Sebenarnya pakai YE CVT, Yamaha Electronic CVT ya. Sebenarnya teknologi ini udah dipakai di Suzuki 10 tahun lebih yang lalu ya, di Suzuki Skywave yang lama ya, yang lebih dari 50 cc. Nah, cuma untuk di motor 155 cc baru Yamaha ini yang pakai di sini, dan kayaknya untuk kedepannya bakal banyak yang pakai teknologi kayak gini. Karena teknologinya sebenarnya sederhana dan udah dipakai di mobil itu udah puluhan tahun. Jadi kalau kalian pikir, wah banyak orang cepat rusak nggak nih, apalagi elektroniknya Yamaha gitu kan. Tenang aja, harusnya sih teknologi ini bukan teknologi baru di kendaraan. Nah, kalau untuk mesinnya, dia masih sama seperti NMAX yang lama, tapi beberapa komponen ada yang disempurnakan. Jadi kurang lebih dia lebih mirip kayak Lexi yang 155 baru ya.
Tenaganya masih sama, sekitar 15,1 PS, tapi torsinya dibanding yang lama meningkat sekitar 0,3 Nm. Yang tadinya torsinya 13,9 Nm, sekarang jadi 14,2 Nm. Oh, otomatis biasanya kalau torsinya makin gede, dia makin irit sih. Tapi nanti kita akan coba aja. Nah, kalau misalkan kalian nggak butuh-butuh amat yang namanya YE CVT tadi, yang varian Neo itu dia nggak ada teknologi turbonya. Jadi tetap seperti CVT yang konvensional. Tapi daripada katanya-katanya, mendingan nanti kita coba aja langsung ya. Sama yang lucu dari motor ini ya, dia ada detail-detail yang dibikin kayak carbon forge. Jadi bagian sininya nih, nah di sini tuh kayak atapnya GR Yaris kalau stikernya dicopot ya, carbon forge. Tapi sebenarnya cuma pattern doang. Sama di bagian sini, ini juga dibikin ala-ala carbon forge. Cuman ini agak kotor aja nih. Lucu ya. Sama kalau dibandingin sama yang lama ya, ternyata build quality-nya kalau dari gua lebih suka yang lama. Karena yang baru ini lihat bagian sininya nih, dia agak sedikit kebuka ya. Tapi kayaknya emang desainnya kayak gitu. Tapi di bagian sini tuh gapnya lebar, di sini sempit, di sini lebar lagi ya kan. Di sini juga matchingnya kurang pas. Tapi overall ke bagian atas sini sih oke lah ya. Masih bisa ditolerir, nggak kayak yang itu ya. Dan secara sekilas gua lihat juga di bagian besi-besinya, dia sebenarnya ada silikatnya, tapi tipis sekali, ya, jauh dibandingkan sama yang Ono, ya. Di bagian sini tuh masih ada silikatnya nih, masih ada coklat-coklatnya, gitu kan. Di sini juga ada, tapi tipis. Jadi kalau kalian nggak ngezoom in, ya, mata kalian nggak detail, kalian nggak akan ngeh kalau itu ternyata ada silikatnya juga. Nah, ini kalau kita buka, ya, ada tempat buat naruhnya di bagian atas. Dan dia bisa maksimal 7,1 liter, alias tangkinya sami mawon sama yang NMAX lama. Sama kalau NMAX yang lama ini ya, ini punya gue ini udah rusak. Jadi Vira kalau dipencet, itu dia nggak kebuka, kebukanya harus pakai gini nih, pencet sambil didorong dari sini. Karena pernya nggak tahu udah patah atau gimana gitu, udah nggak jalan lagi. Semoga ini udah nggak lagi ya. Terus posisi duduk, gimana rasanya? Kita coba duduk ya. Ya, nah, oh. Ternyata pas pakai duduk kayak lebih tinggi ya dibanding yang lama ya. Tempat kakinya masih mirip-mirip ya. Ini katanya bisa dimundurin lagi biar lebih rileks. Kalau yang lama itu dia nggak sepanjang ini yang belakangnya. Oke, kita coba ya yang lama ya. Iya, itu lebih tinggi ya. Jadi pas kita duduk ya, beda sih. Yang ini rasanya lebih rendah. Ya, jadi pas kita duduk ini stangnya lebih pendek rasanya. Terus juga kakinya itu lebih turun, tapi sama-sama enak sih. Cuma yang ini feel-nya lebih kayak ya, lebih mirip kayak apa ya, beda lah pokoknya. Ya, iya loh, beda loh. Gue pikir bakalan sama ya, ternyata nggak, beda. Kalau kita dua kaki turun masih seperti X-Pax yang lama ya, masih lebar gitu ya. Kalau satu kaki oke. Dan boncengan, coba Mat, di belakang Mat. Gimana di belakang? Enak? Tinggi ya? Iya, tinggi. Lebar banget nggak ininya, kakinya? Nggak terlalu. Coba kita bandingin sama yang lama. Ini ternyata ada bautnya dong. Nanti kita betulin lagi deh. Coba Mat, belakang Mat. Sama aja. Sama aja? Sama aja. Nggak lebih kecil belakangnya? Cuma joknya enakan ini. Joknya enakan sana ya? Oke. Coba duduk deh. Gimana, enak? Enak, enak. Kaki selonjor? Pas. Nah, sekarang coba bandingin sama yang sana. Gue sih mau make sure aja ya, apa yang gue rasain sama nggak? Lebih pendek nggak rasanya? Iya. Lebih pendek kan? Lebih pendek. Kaki? Kaki enakan di sini. Enakan di situ? Iya. Ya, kurang lebih gitu. Pokoknya rasanya beda. Cuma kalau ditanya lebih enak mana, ya 11-12 ya. Iya, bener. Ya kan? Ya begitulah. Kayaknya geometrinya diubah, joknya diubah. Tapi nanti kita akan bawa NMAX ini lebih jauh lagi. Kita akan rasain gimana. Termasuk nyobain si turbonya, ya, CVT-nya sih maksudnya sih. Habis itu kita akan cek konsumsi bahan bakarnya. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.